Halo semuanya, selamat datang di channel Blue Driver. Tentunya banyak dari Anda sudah bertanya-tanya tentang Honda City Hatchback RS. Mungkin sudah ada first impression, tapi belum ada impresi berkendara sama sekali. Nah, di sebelah saya ini sudah ada City Hatchback RS yang menjadi pengganti Honda Jazz. Lantas bagaimana impresi berkendaranya, lalu juga konsumsi bahan bakar, serta performanya? Ikuti terus video ini. Sebelum mereview mobil ini lebih lanjut, saya akan beritahu kepada Anda bahwa Gias kini memiliki aplikasi terbaru yang bernama Gias Auto 360. Tentu aplikasi ini sangat berguna bagi Anda yang sedang menjalankan usaha otomotif di bidang digital. Aplikasi ini juga menjadi solusi digital penjualan kendaraan serta produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo gabung jadi merchant, cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Mobil ini sebenarnya sudah direview first impressionnya oleh Lutfi Aziz. Anda bisa klik link di atas dan saya akan lebih memperdalam lagi tentang bagaimana rasa berkendaranya serta performa dari Honda City Hatchback RS ini. Tetapi tidak apa-apa, sedikit merimen apa saja yang menjadi highlight di mobil ini. Seperti di bagian depannya, dia kini hadir dengan desainnya sporty serta lampu utamanya ini sudah dilengkapi dengan LED yang mirip dengan model-model Honda terkini. Lalu juga grillnya ini desainnya sporty dengan ada emblem RS di bagian sini. Lalu bumpernya juga desainnya cukup agresif serta ada aksen karbon di bagian bawah ini. Jika dilihat secara keseluruhan bagian depannya ini, dia seperti layaknya sebuah baby Civic. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Ini dia perubahan yang paling terasa pada mobil ini. Tentu Anda semua sudah mengetahuinya. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc 4 silinder iVTEC berkode E15 juga, tetapi konfigurasinya ini DOHC. Tenaga yang dihasilkan mencapai 121 PS serta torsi 145 Nm. Mesin ini juga berpadu dengan transmisi otomatis CVT dan ada juga pilihan transmisi manual 6 percepatan. Tentu saja mesin ini mengalirkan semua tenaga ke roda depan. Dan tentu Anda semua mungkin sudah penasaran bagaimana rasa berkendara, performanya, lalu juga keiritan bahan bakaran. Nanti kita akan bahas. Nah, ini bisa dilihat untuk bagian kap mesin dalamnya ini dia tidak dicat sama dengan model-model Honda entry level. Oke, ini dia bagian samping dari Honda City Hatchback. Memang sudah diketahui juga bahwa secara desain keseluruhan ini dia bagaikan Honda City Sedan yang dipotong bagian belakangnya. Ini bisa dilihat. Lalu kita lihat juga untuk bagian pelek ini dia menggunakan diameter ring 16 dengan warna dual tone, tapi memang alangkah lebih baik lagi jika velg ini mungkin diameter dibesarkan atau sedikit lebih lebar karena memang agak sedikit cingkrang terlihatnya. Lalu kita lihat juga untuk bagian remnya, untuk bagian depan itu dia menggunakan disc brake, tetapi untuk bagian belakang dia masih menggunakan tromol sama seperti Honda Jazz generasi terbaru. Memang Honda Jazz generasi sebelumnya itu sudah dilengkapi dengan disc brake untuk bagian depan dan bagian belakang. Ini di bagian belakangnya dan ini menjadi sebuah hatchback yang sporty berkat menggunakan lampu LED di bagian belakangnya ini yang cukup cantik jika menyala di malam hari. Tetapi memang untuk bagian lampu sen dia masih menggunakan lampu halogen biasa. Lalu juga untuk bumper ini dia diffusernya terbagi menjadi dua seperti ini. Ini juga menjadikan mobil ini desainnya juga sporty. Kita lihat bagian bagasinya. Untuk bagasinya sendiri dia kapasitasnya cukup luas, bahkan menurut kami ini sedikit lebih luas dibandingkan Honda Jazz. Lantas untuk bagian bawahnya ini dia dilengkapi dengan toolkit dan ada juga ban serep full size di bagian bawahnya. Honda juga terkenal dengan akomodasi yang baik untuk ruang kabinnya. Sekarang kita lihat memang dia untuk pelipatan joknya ini, jika Anda mungkin membawa barang yang besar dan membutuhkan space lebih, maka Anda bisa melipat joknya seperti ini dan dia menghasilkan lantai yang cukup rata. Ini sangat baik dan memang ini banyak sekali ditemukan di model-model Honda terkini. Oke, sebuah mobil hatchback itu memang karakternya bisa menjadi dua versi.
Jika mobil ini mungkin berwarna terang seperti merah atau putih, mungkin secara keseluruhan bahasa desainnya menjadi sebuah hatchback yang feminim. Tetapi jika berwarna abu-abu seperti ini, maka kesannya itu akan menjadi sebuah hatchback yang maskulin. Ini dia bagian ruang interior dari Honda City Hatchback RS. Yang langsung terasa adalah itu aura sportinya berkat penggunaan ini dia jahitan merah yang banyak ditemukan di bagian dashboard sebelah sini, lalu juga di kain dari transmisi. Di bagian lingkar kemudi ada jahitan merah lagi, di door trim juga ada, serta joki ini dia sudah menggunakan bahan semi sweat, tetapi memang masih ada bahan fabricnya juga. Tetapi untuk ini bagian samping ini dia menggunakan warna merah. Saya juga lupa menyebutkan bahwa mobil ini dilengkapi dengan fitur remote engine start stop. Jadi ketika mungkin mobil ini terjemur di cuaca yang panas, Anda bisa menyalakan terlebih dahulu dan tenang saja karena mobil tidak dapat dioperasikan saat fitur ini difungsikan. Lanjut kita lihat ke bagian dashboardnya. Memang untuk desain dashboard ini cenderung dia terasa kaku dan biasa saja. Jujur saya sebenarnya lebih suka desain dashboard dari Honda Jazz, tetapi tidak apa-apa karena berkat tadi penggunaan jahitan-jahitan merah itu dia masih tetap menimbulkan aura sporty di bagian interior. Lalu instrumen cluster dia menggunakan dial analog biasa dan di bagian tengahnya itu terdapat sebuah MID. Lalu juga untuk fiturnya dia adanya start stop, tentunya ini tombol untuk mengatur trip dan juga jam di bagian sini. Lalu juga ini brightness dari speedometer dan keseluruhan lampu di dalamnya. Head unit dia menggunakan touchscreen seperti ini dan layarnya itu cukup besar, dan yang paling penting dia juga dilengkapi dengan fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto yang dioperasikan masih menggunakan kabel. Anda tinggal mencolokkan kabel bagian sini dan menghubungkan ke smartphone Anda. Lalu juga untuk AC ini menggunakan digital. Transmisi ini masih menggunakan CVT seperti ini shift knob-nya, lalu juga transmisi model seperti ini, dia bukan shift gear seperti model-model Honda. Lalu juga ada tombol ikon atau tombol ekonomi untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar ketika berkendara. Lanjut lagi, di sini ada soket 12 volt, lalu ada tempat penyimpanan. Di sini ada 2 buah cup holder. Nah, yang menarik, handbrake mobil ini masih menggunakan handbrake manual biasa, belum electric parking brake mungkin seperti Honda HR-V. Mungkin Honda mempertimbangkan mobil ini masih digunakan di ajang motorsport mungkin seperti slalom, maka dia masih menggunakan handbrake manual seperti ini. Lalu juga untuk lingkar kemudi ini kulitnya ini sangat enak untuk digenggam. Terdapat 2 buah tombol. Maksud saya beberapa tombol. Di bagian kirinya ini tombol untuk mengatur head unit, serta ini tombol untuk cruise control. Lalu terdapat juga pedal shift. Apalagi ini sudah dilengkapi dengan kulit, dilapisi kulit, dan untuk bagian center console ini dia kapasitasnya tidak terlalu besar. Nah, karena mobil ini itu basicnya dari sebuah sedan, maka dia memang karakter berkendara itu sedikit berbeda dengan Honda Jazz. Jika Honda Jazz itu kaki itu bisa menyelam bawah, ini agak sedikit pipih, jadi kaki itu rasanya agak rata dengan jok seperti ini. Dan untuk pengaturannya dia tentu masih sangat baik, dia dilengkapi dengan teleskopik dan juga tilt seperti ini. Rasa berkendara yang dihasilkan, posisi berkendara ini sangat ergonomis. Untuk bagian belakang sendiri sudah direview oleh Lutfi Aziz saat first impression, dan bisa dilihat memang ini bagian jok belakang ini sangat-sangat leluasa. Dia legroom serta headroom itu sangat baik. Nah, sepertinya saya sudah tidak sabar untuk mencoba Honda City Hatchback RS ini. Bagaimana rasanya, bagaimana impresi berkendaranya, lalu juga bagaimana kehematan bahan bakar serta performanya. Langsung saja kita nyalakan mobil ini. Let's go. Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin.
Oke, yang pertama langsung terasa itu adalah bantingan suspensinya. Ini menjadi sangat empuk bantingannya. Peredamannya pun juga sangat baik. Tidak ada unsur suspensi jazz sama sekali di City ini. Memang City hatchback ini mengambil basis sepenuhnya dari City sedan, maka ya feel-nya ini terasa menjadi sebuah sedan gitu. Bahkan untuk handling sendiri dia masih sangat baik. Tapi memang tidak setajam Jazz pengendaliannya. Jazz itu memang terkenal dengan pengendalian yang kaku, tetapi dia sangat stabil dan untuk pengendaliannya dia sangat tajam. Di City ini dia justru menjadi sebuah hatchback yang nyaman berkat suspensi. Bahkan suspensi ini menurut saya mirip dengan suspensi milik Honda Civic. Ya, ini saya tidak melebih-lebihkan, tapi ketika mengendarai mobil ini tuh rasanya suspensinya sangat nyaman, sangat bukan seperti mobil-mobil entry level Honda yang memiliki harga 200 sampai 350 jutaan. Ini menurut saya karakter suspensi ini seperti sedan yang di atas 350 juta rupiah harganya. Tetapi dan memang pengendalian mobil ini menjadi tidak setajam Jazz. Memang kalau untuk manuver seperti ini dia memang ada sedikit body roll, tetapi ini masih tergolong cukup tajam, cukup agile, masih cukup akurat pengendaliannya. Dan menurut saya ini menjadi yang terbaik di kelasnya untuk suspensinya. Memang untuk melakukan akselerasi atau manuver ekstrim misalkan di jalan yang ketika jalan di kecepatan tinggi atau mungkin misalkan di sirkuit, memang mobil ini tidak sebaik Jazz. Tetapi ini menjadi lebih masuk akal dibanding Jazz ketika mengendarainya di dalam kota atau misalkan mungkin keluar kota. Untuk cruising di jalan tol itu ini jauh lebih nyaman dibandingkan Honda Jazz. Dengan konfigurasi mesin baru ini, apakah ia layak dianggap sebagai pengganti Honda Jazz? Oke, Honda mengklaim bahwa mesin baru ini E15 DOHC ini bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan mesin pendahulunya, karena memang torsi puncak mobil ini dibuat lebih rendah dibandingkan mesin E15 SOHC. Dan benar saja, kami sudah mengetes mobil ini untuk konsumsi bahan bakar rute dalam kota. Honda City Hatchback ini berhasil mencatatkan angka yang cukup fantastis, yaitu 14,1 km per liter. Itu angka yang sangat luar biasa. Apalagi untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, ini lebih baik lagi angkanya. Dia berhasil mencatatkan angka 21,1 km per liter. Wow, luar biasa. Karena kami sudah melakukan pengetesan pada Honda Jazz yang dilengkapi dengan mesin E15 SOHC, itu untuk konsumsi dalam kota kami berhasil mencatatkan angka sekitar 13,3 km per liter, dan untuk rute tol itu di angka 17 km per liter. Yang artinya mesin baru ini berhasil menciptakan efisiensi bahan bakar yang cukup baik, bahkan cukup signifikan perbedaan konsumsi bahan bakarnya untuk mesin DOHC dan mesin SOHC E15 ini. Tetapi konsumsi bahan bakar yang baik harus ada konsekuensinya. Oke, memang mesin DOHC ini dia figur tenaganya itu memang bisa dikatakan hampir sama dengan mesin versi SOHC-nya. E15 DOHC ini hanya menghasilkan tenaga 121 PS serta torsinya itu 145 Nm. Tenaga hanya naik 1 PS serta torsinya sama dengan mesin milik misalkan Honda Jazz yang masih berkonfigurasi SOHC. Kami melakukan tes akselerasi pada mobil ini dan memang hasilnya tidak sebaik angka konsumsinya. Iya, karena 0 sampai 100 km per jam angka akselerasi dari mobil ini itu hanya 11,2 detik. Yang artinya ini tidak lebih baik dibandingkan Honda Jazz yang catatan akselerasinya itu di angka 10,1 detik, tapi dia masih lebih baik dibandingkan rival utamanya yaitu Toyota Yaris. Kami memang sempat
memikirkan kenapa mobil ini angka akselerasinya justru lebih buruk dibandingkan Honda Jazz. Ya mungkin memang dimensi mobil ini bertambah panjang dibandingkan Honda Jazz, dan kemungkinan terbesarnya adalah bobot dari mobil ini yang jauh lebih berat dibandingkan Jazz. Ya memang Honda mengklaim bahwa fungsi utama, manfaat utama penggantian mesin DOHC ini adalah untuk konsumsi bahan bakar yang lebih baik, bukan untuk performa. Tetapi ini ada satu yang menarik, karena ini mesin DOHC iVTEC, dia itu menghasilkan raungan mesin yang suaranya itu cukup indah ketika di RPM tinggi. Ini saya contohkan, sekarang mic saya akan taruh sini. Tuh, suara raungan mesin itu apa ya, seperti mesin-mesin Honda VTEC sungguhan gitu, seperti mesin yang digunakan oleh Civic B16 misalkan. Ini tuh juga terjadi pada mobil ini. Itu tuh raungan mesinnya sangat berbeda dengan karakternya E15 yang SOHC. Itu menjadi salah satu kelebihan dari mesin DOHC ini. Suara raungan mesin yang sangat merdu, sangat indah menurut saya. Ini menyenangkan sekali. Selain mesin yang diusungnya, ada pula hal yang menarik pada Honda City hatchback ini. Honda itu cukup terkenal dengan transmisi otomatis CVT-nya yang halus ketika dibawa berkendara normal dan cukup responsif ketika dibawa berkendara yang cukup agresif. Ini salah satu kelebihan transmisi CVT milik Honda. Tetapi sebenarnya saya itu sangat penasaran dengan Honda City yang bertransmisi manual, karena transmisi manual itu dilengkapi dengan 6 percepatan. Tentunya itu mungkin angka akselerasinya akan lebih baik di versi manualnya, karena gearbox 6 speed itu tentu menghasilkan rasio yang pendek-pendek, dan tentunya angka akselerasinya bisa jauh lebih baik dibandingkan transmisi CVT-nya. Saya penasaran sekali dengan versi manualnya. Mungkin nanti ketika ada unit test drive yang menggunakan transmisi manual, kami segera mengetesnya agar mengetahui berapa performa yang dihasilkan oleh City hatchback transmisi manual. Untuk kekedapan kabinnya sendiri, mobil ini membaik dibandingkan Honda Jazz, tapi memang sebagai mobil Honda itu masih terdengar sedikit road noise. Tapi ini sudah lebih baik dibandingkan model-model Honda yang harganya setara dengan City hatchback ini. Ini lumayan baik. Lalu juga untuk kekedapan kabinnya dia tergolong baik, karena mungkin mobil ini dilengkapi dengan karet pintu yang lebih tebal dibandingkan model-model lainnya, sehingga kekedapan kabin ini bisa diimprovisasi. Dan yang menarik adalah ketika menutup pintu mobil ini itu memang dia agak sedikit harus dibanting, tetapi tidak terlalu harus dibanting banget kayak expander misalkan. Dia memang harus sedikit dibanting, tapi ketika ditutup itu rasanya seperti membanting pintu sebuah mobil premium. Dap. Ini yang salah satu hal yang saya suka dari Honda City hatchback ini. Lantas membahas premium, ada detail-detail menarik pada mobil ini yang rasanya seperti mengendarai sebuah mobil premium. Ini dia setirnya ini. Setirnya itu mengingatkan kita pada milik Honda Accord dan juga Honda Odyssey. Ini desainnya itu sangat mirip, tetapi memang dia mendapatkan sentuhan sporty tentunya di bagian stitching setirnya ini yang menggunakan benang merah. Tetapi untuk kulitnya sendiri, kulit pembalut setir ini dia ketika digenggam itu sangat-sangat menyenangkan, sangat enak untuk digenggam. Dan juga ada lagi sentuhan yang membuat mobil ini terasa premium, yaitu tombol-tombol yang ada di bagian setirnya ini. Itu rasa tombolnya itu seperti mobil-mobil yang cukup mahal, dan memang ini hampir serupa dengan milik Accord dan juga Honda Odyssey. Ini belum ditemukan di model Honda yang harga setara dengan City hatchback ini, misalkan di HR-V misalkan, atau juga di BR-V. Namun, tetap mobil ini tak luput dari beberapa kekurangan. Oke, kelemahan yang pertama, tadi saya sudah bilang juga bahwa mobil ini itu lingkar kemudinya premium, lalu juga tombol-tombol itu kesannya premium.
ada dua bahkan hal yang cukup bukan mengganggu, maksudnya tidak menyeimbangi, yaitu instrumen clusternya ini. Instrumen cluster ini menurut kami itu desainnya sangat biasa, sangat ini bahkan mengingatkan saya pada milik Honda CR-V itu generasi ketiga, atau bahkan Honda Civic yang diproduksi tahun 2006 itu. Ini desainnya sangat biasa, di tengahnya itu ada instrumen cluster yang tidak berwarna, hitam putih. Itu sangat biasa menurut saya. Dan juga desain dashboardnya ini, desain dashboard itu juga biasa aja gitu loh. Jadi kalau misalkan di Honda Jazz, ketika masuk Honda Jazz itu dia desainnya cukup keren, meski dia digunakan di banyak model-model Honda seperti di Brio dan juga BR-V dan Mobilio tentunya. Tetapi desainnya itu seperti ada karakternya. Dan di City Hatchback ini desain dashboard itu menurut kami sangat biasa dan cenderung tidak ada karakternya. Tapi untungnya ada beberapa sentuhan-sentuhan yang membuatnya terlihat sporty seperti ini. Aksen black piano maksud saya, dan juga ada aksen jahitan dengan red stitching ini membuatnya sedikit sporty untuk bagian dashboardnya. Lalu yang kedua adalah material joknya ini cukup keras ketika diduduki. Jadi memang untuk kelembutan suspensi dia sudah baik. Untuk misalkan berkendara ke luar kota, tentu dia tidak akan membuat pegal seisi kabin mobil ini. Tetapi sayang sekali dia tidak dibarengi dengan material jok yang empuk. Ini agak sedikit keras, tetapi untungnya ya sebagai mobil yang hadir dengan aura sporty itu memang kadang-kadang memiliki jok yang keras. Dan di Honda City ini juga materialnya cukup keras ketika diduduki. Lantas kelemahan lainnya adalah handbrake-nya ini dia masih menggunakan handbrake manual atau handbrake mekanis biasa, belum yang elektrik seperti milik Honda HR-V. Mungkin sang pabrikan mengconsider bahwa Honda City ini nantinya akan digunakan di ajang motorsport, khususnya slalom, yang masih mengandalkan handbrake manual seperti ini. Tetapi mungkin bisa dipikirkan hanya transmisi manual saja yang menggunakan handbrake model manual seperti ini, dan untuk versi transmisi otomatis menggunakan handbrake model elektrik. Itu tentunya akan lebih baik dan membuat mobil ini semakin modern. Ya, karena tadi saya membahas tentang handbrake yang masih menggunakan model manual ini, saya jadi berpikir, apa yang berkembang dari Honda City Hatchback ini sehingga berani menggantikan sosok Honda Jazz? Karena memang ya untuk bagian luar dia cukup sporty, tetapi ketika duduk di balik lingkar kemudi ini, kesannya ini ya bisa dikatakan biasa saja. Memang dia ada fitur-fitur baru seperti remote engine start stop, lalu juga ada head unitnya ini dia dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tetapi seakan-akan perkembangan dari Jazz ke Honda City Hatchback ini tidak begitu signifikan menurut saya. Nah, sebagai kesimpulannya, apakah sosok City Hatchback ini bisa menggantikan sepenuhnya Honda Jazz di Indonesia? Jawabannya bisa dua menurut saya. Bisa iya, bisa tidak. Iyanya karena mobil ini hadir sebagai hatchback yang jauh lebih nyaman dibandingkan Honda Jazz. Dia karakter suspensi menjadi empuk, lalu juga akomodasi dia lebih baik dibandingkan Jazz, bahkan jauh lebih baik dibandingkan versi sedannya tentunya. Lalu juga konfigurasi mesinnya baru, dia menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan pendahulunya. Tidaknya, ini yang menarik, karena tidaknya itu Honda City Hatchback ini karakter suspensi menjadi empuk. Ini menarik karena Honda Jazz memang kaku suspensinya, tetapi terkadang mengendarai Honda Jazz itu ya fun to drive di suspensi yang kaku itu. Menekuk-nekuk lalu juga bermanuver menggunakan mobil itu sangat menyenangkan, meski tidak senyaman Honda City Hatchback ini. Dan satu lagi, saya pribadi
adalah fans dari Honda Jazz. Saya punya Honda Jazz 3 kali, saya sendiri. Generasi pertama, generasi kedua itu saya punya 2 kali, dan untuk Jazz yang generasi ketiga, yang Jazz GK5, saya tidak punya. Tetapi Jazz generasi kedua itu saya punya 2 kali, dan menurut saya Jazz itu adalah sebuah mobil yang sangat menarik, mobil hatchback yang sangat menarik. Spare part aftermarketnya banyak, untuk dimodifikasi itu sangat-sangat banyak variasinya. Dan menurut saya Honda Jazz itu adalah hatchback Japanese domestic market sejati, dan ya tidak akan ditemukan lagi di city hatchback, karena memang hatchback Honda itu sekarang terbagi menjadi 2. Untuk negara seperti Jepang, Eropa, lalu juga Amerika Serikat itu akan mendapatkan Honda Jazz atau Honda Fit, dan khusus untuk pasar Asia Tenggara, lalu juga pasar India, termasuk Indonesia, itu akan mendapatkan Honda city hatchback seperti ini. Ya, untuk saya pribadi, saya sebenarnya agak sedih mendengar Honda Jazz tidak lagi dijual. Tetapi bukan itu menjadi patokan, karena ketika Anda membeli sebuah mobil hatchback yang digunakan comfort oriented, yang digunakan untuk nyaman-nyamanan, menurut saya ini jauh lebih nyaman dibandingkan Honda Jazz. Nah, untuk mesin, dia memang tidak memberikan hal yang signifikan, terutama di sisi performa. Memang dia lebih irit, tetapi secara performa dia tidak lebih baik dibandingkan Jazz. Tetapi perlu diingat bahwa kini Honda menyelenggarakan HJSC atau Honda Speed Challenge, balapan one make race yang isinya adalah satu mobil saja, yaitu Honda Jazz, dan dilakukan modifikasi sekian rupa agar mengikuti spesifikasi yang ada. Dan saya yakin nantinya Honda City Hatchback ini akan menggantikan Honda Jazz di ajang balap tersebut. Dan saya juga yakin ketika mobil ini dilakukan modifikasi mesinnya seperti misalkan piggyback, itu tenaganya akan jauh lebih besar dibandingkan Honda Jazz yang menggunakan mesin E15 SOHC. Saya yakin, karena memang mobil ini yang dipasarkan untuk mass product itu dibatasi sehingga memberikan efisiensi bahan bakar yang baik. Untuk harganya, Honda City Hatchback RS tipe CVT, tipe transmisi CVT, dijual dengan harga Rp299 juta on road Jabodetabek saat mobil ini direview oleh Autodrive. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Honda City Hatchback RS. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodiver.com dan download juga aplikasi Autodiver di Google Play Store. Terima kasih dan sampai jumpa.